Apa saja pencapaian Mbah Wira selama 36 tahun hidup di dunia ini? Yang pertama, Mbah Wira telah menempuh S2 dan berhasil lulus dengan gelar master di salah satu universitas negeri PTN terbaik di Jawa Timur. Dan itu beasiswa dari Bappenas. Sudah jadi PNS dan sukses menjadi pejabat eselon 4. Sudah jadi guru besar Padepokan Sengkelan. Sudah memiliki bisnis yang sustain dalam digital product. Penghasilan bulanan 3 digit. Lantas kalau malam-malam gini ngapain? Tinggal duduk ngopi rokokan sambil lelehan ngitung bintang. Nyatanya tidak, Pak. Mbak Wira masih ikut seminar ini dan itu. Minuman contohnya adalah tuna, gurita, kayak seafood itu ya. Terus spices, spices rempah-rempah, lada, terus vanilla, jus, dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Dan belajar kesana kemari untuk meningkatkan skill. Salah satunya adalah rekaman video berikut ini. Mbah, saya sudah nyoba segala cara. Nanti ini screenshotnya ditampilkan ya. Mbah, saya itu udah nyoba segala cara. Semua hal udah saya coba, namun tidak membuahkan hasil. Saya sudah daftar kerja dimanapun ada lowongan, namun belum ada panggilan. Gimana tuh, Mbah? Jawabannya simpel, Pak. Dia itu terus dicoba sampai berhasil. Sampai kapan, Mbak, usahanya? Ya sampai tercapai, Pak. Apa yang Anda cita-citakan sampai terwujud. Tapi saya sudah mencoba semuanya, Mbah. Semuanya. Namun belum ada hasil. Saya yakin, Pak, Anda belum mencoba semua hal. Saya yakin belum semuanya Anda coba. Anda hanya terlalu mudah menyerah. Contoh aja. Sesimpel apakah Anda sudah mencoba apa yang Mbah Wira lakukan? Saya jamin pasti belum. Itulah yang membedakan penghasilan kita berdua. Dalam satu hari Mbah Wira bekerja di 3 tempat sekaligus. Mbah Wira kalau pagi ya jadi PNS, kalau sore ya bermain Supra, ya merintis bisnis digital, kalau akhir pekan merintis bisnis-bisnis lainnya. Itulah mengapa penghasilan Anda 500.000 sebulan, sementara Mbah Wira mencapai 3 digit per bulan. Nanti akan ditampilkan bukti bahwa penghasilannya itu cuma 500.000 per bulan. Jangan songong lu, Mbah. Jangan sombong, nggak usah pamer. Kata haters kepada Mbah Wira. Tidak perlu tersinggung. Mbah Wira menyampaikan semua ini bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka pamer. Melainkan mencoba menyadarkan Anda bahwa dunia ini sangat luas. Dan ada banyak hal yang perlu Anda coba. Apa yang Mbah Wira sombongkan? Gak ada, Pak. Bahkan sesimpel jika diadu dengan Pak Henry yang penghasilan bulanannya mencapai 3M, Mbah Wira itu masih kalah sangat jauh. Itulah kenapa Mbah Wira masih terus belajar, masih terus mencoba hingga saat ini. Jadi tidak perlu marah dan tidak perlu tersinggung. Jadikan semuanya sebagai bahan refleksi diri dan bahan renungan pribadi. Gimana caranya supaya hari ini, gimana supaya saya di hari ini lebih baik dibandingkan saya di hari kemarin. Mbah Wira tidak ingin gibah dalam postingan kali ini. Mbah Wira hanya mengajak Anda untuk merenung. Sekali lagi hanya mengajak Anda untuk berpikir. Coba bayangkan jika Anda ada di posisi klien yang satu ini. Saya sudah daftar dimanapun, Mbah, tapi belum ada panggilan. Saya jadi curiga kan, pendidikan terakhirnya apa? Kok daftar dimanapun sampai nggak ada panggilan ini loh? Pendidikannya apa? Jangan-jangan sastra mesin. Dijawab D3, Mbah. Saya diploma 3 peternakan dari Universitas Diponegoro Semarang. Undip. Tahu lah ya, Undip adalah salah satu universitas bergengsi, populer, dan bermutu di Jawa Tengah. IPK-nya berapa? 2,79. Lalu bagaimana, Mbah? Gaji per bulan saya itu hanya 500.000. Lalu saya tanya kan, pekerjaannya apa? Di desa, Mbah, soalnya. Pekerjaannya staf administrasi
di sekolahan swasta. Saya staf administrasi di sekolahan swasta, Mbah. Itu gaji saya per bulan kata teman. Dan itu pun belum pasti loh. Ya, coba besok tak lihat ya, nerima berapa gajinya. Kira-kira bagaimana, Mbah? Enaknya bagaimana? Ya ini ya kalau gajinya cuma 500.000 per bulan ya enaknya kerja di tempat lain, Pak. Lulusan SMA aja kalau kerja di pabrik gajinya UMR loh. Apalagi Anda D3 peternakan Undip. Tentu Anda berhak dan layak untuk digaji lebih. Ya minimal lebih dari UMR lah. Mbah Wira aja gaji karyawan-karyawan Mbah Wira itu lebih dari UMR. Di mana Mbah Wira bertempat tinggal ya sesuai UMR di situ. Mbah Wira dari Kabupaten Blitar ya yang UMR-nya rendah, yang Mbah Wira gaji lebih tinggi dari UMR. Begitu Mbah Wira pindah ke Malang, UMR-nya kan lebih tinggi, otomatis naik kan. Yang Mbah Wira gaji juga lebih tinggi. Jadi di mana bumi dipijak, di situ UMR-nya dijunjung. Kalau sampai Anda mau digaji 500.000 sebulan, maka yang salah bukan yang gaji, Pak. Yang salah yang digaji. Salahnya apa? Kok mau gitu. Gimana lagi, Mbah? Saya udah daftar di mana-mana nggak keterima. Coba Pak, ditingkatkan skillnya. Sekarang ini Anda hidup di tahun 2024. Anda harus bersyukur karena semua hal itu sangat mudah. Anda mau cari tutorial apa loh, ada semua di YouTube. Mulai dari tutorial bernapas sampai tutorial ngerakit bom, ada semua Pak di YouTube. Tinggal Anda mau nggak belajar. Kalau bicara mampu, saya yakin Anda mampu. Karena Anda ada lulusan D3 peternakan Undip. Saya yakin kalau bicara mampu, pasti mampu. Cuman mau nggak? Karena yang membedakan orang itu hanya di kemauan aja. Mbah Wira sampai usia 36 tahun dengan pencapaian sebanyak itu pun sampai sekarang masih terus belajar, Pak. Mbah Wira ikut webinar, Mbah Wira ikut seminar, Mbah Wira ikut kopdar. Di mana narasumber-narasumber yang kompeten itu ada, di situ Mbah Wira hadir. Tak jarang lo harus bayar. Zoom itu ada yang 90.000, 120.000, 150.000, bahkan sampai 900.000 pun ya Mbah Wira bayar. Kenapa? Karena pengen bisa, Pak. Kalau saya nggak punya uang, gimana Mbak mau ikut webinar-webinar kayak gitu? Cari yang gratis, Pak. Di YouTube banyak sekali. Anda mau cari tutorial apa, lo ada semua. Tinggal Anda mau nggak? Sekali lagi, tinggal Anda mau nggak? Mengutip perkataan Imam Syafi'i, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang yang cerdas akan merenung, sementara orang yang bodoh akan tersinggung. Ketika Mbak Wira menyampaikan tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang budgeting, pernah ada yang kemudian tersinggung kepada Mbak Wira. Mbah, saya hidup gini-gini aja, saya syukuri. Toh uang nggak dibawa mati. Ya gimana mau bawa mati, Pak? Kalau jumlahnya cuma sedikit. Mau dipakai hidup aja kurang loh, Pak. Dipakai hidup aja ngepres loh, Pak. Dipakai hidup aja pas-pasan kok boro-boro mau dibawa mati. Ya kalau mau dibawa mati ya siapkan uang yang sangat banyak untuk hidup lebih-lebih, turah-turah, tumpah-tumpah, baru Anda bisa bawa mati. Dengan cara gimana? Bangun masjid, belikan tanah diwakafkan untuk panti asuhan, biayai pendidikan anak-anak yatim piatu. Itu caranya kalau pengen membawa uang ke alam kematian. Halah Mbah, duit nggak menjamin kebahagiaan. Memang betul. Yang punya banyak duit aja belum tentu bahagia. Apalagi Anda, jika kekurangan duit, sudah pasti jauh banget dari kebahagiaan. Ada potongan video tentang indeks kebahagiaan di suatu negara. Masyarakat yang tinggal di suatu negara. Nanti bisa ditampilkan oleh admin. Jadi, bagi mereka yang mengatakan bahwa duit itu nggak menjamin kebahagiaan, mohon maaf, main Anda kurang jauh. Belajar Anda kurang banyak. Makanya Anda nggak ngerti komponen-komponen apa aja yang membuat hidup seorang itu akan terasa bahagia. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pernyataan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya setuju kalau uangnya dikit. Kalau banyak bisa. Beneran ini. Kebahagiaan manusia itu melibatkan memori, melibatkan emosi, melibatkan yang namanya asumsi.
Asumsi. Jadi asumsi kita terhadap segala sesuatu itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Orang itu berpotensi bahagia kalau dia itu otaknya itu mampu melupakan hal-hal yang tidak nyaman. Ya. Jadi orang pelupa itu gampang bahagia. Karena itu sudah dipahami, makanya kita kenal yang namanya indeks kebahagiaan. Pertanyaannya, kalau kamu itu sakit, apa kamu merasa tetanggamu itu peduli sama kamu gitu. Kalau kamu sakit, apa negaramu itu peduli sama kamu gitu. Jadi memang kebahagiaan itu tidak sederhana. Kompleks. Nggak ada orang yang bilang bahagia sederhana, ya dia nggak paham aja. Hidup itu yang penting sehat dan syukur, Mbah. Betul. Dan akan lebih mudah bersyukur jika perut Anda dalam kondisi kenyang, Pak. Jika dibandingkan dengan dalam kondisi kelaparan. Akan lebih mudah bersyukur jika anak istri Anda aman, nyaman, serta tertawa bahagia karena semua kebutuhannya terpenuhi, Pak. Jika dibandingkan dengan anak istri yang selalu menangis karena banyak kebutuhan, namun Anda sebagai kepala keluarga tidak berdaya untuk memenuhinya. Simfoni yang sangat mematikan sekali, Pak. Bayi Anda nangis kelaparan, mau beli susu nggak punya uang. Token listrik terus berbunyi karena mau ngisi listrik nggak punya uang. Anak yang besar ngerengek, nangis, takut mau sekolah karena SPP-nya belum dibayar, karena iuran kelasnya belum dibayar. Kan ada, Pak, sekarang sekolah-sekolah negeri yang nggak usah pakai bayar SPP, tapi kan iuran bayar, Pak. Wah, itu simfoni yang mematikan. Ditambah lagi istri Anda rewel karena besok berasnya habis sementara uang Anda zero. Wah, itu simfoni yang sangat mematikan. Berdoalah, dan Mbak Ura mendoakan Anda jangan sampai mengalaminya. Mbak Ura selalu mendoakan Anda sukses, hidup bahagia dan kaya raya, banyak dan melimpah uangnya. Jangan dibalik, jangan sekali-kali minta doalah, Mbah, uang nggak menjamin kebahagiaan. Kalau ada malaikat lewat, Tuhan meng-ACC Anda betul-betul nggak punya uang, merongos, getun, nyeselnya seumur hidup. Marilah mari, seorang anak akan bangga bila memiliki seorang ayah yang kuat. Seorang gadis akan bangga bila memiliki cowok yang kuat. Seorang istri akan bangga bila memiliki suami yang kuat. Kuat di sini dalam hal apa? Segalanya, Pak. Ya, kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat kesehatannya, kuat daya tahan kerjanya. Oh ya, karena itu seorang laki-laki nggak boleh malas. Seorang laki-laki nggak boleh lemah. Karena anak-anak kita, pasangan kita, siapapun itu di keluarga kita menuntut kita untuk menjadi pria-pria yang perkasa. Itu.